Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita akan membaca bahagian firman Tuhan. Pada hari ini, saya perlu menyampaikan kepada jemaat bahwa di tengah-tengah situasi ini, kita secara khusus merenungkan tentang waktu ini adalah waktu mencari Tuhan. Waktu ini adalah waktu iman kita dimurnikan. Waktu ini adalah waktu di mana kita bisa, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, waktu untuk dipulihkan. Karena itu, saudara-saudara, kita akan masih merenungkan firman Tuhan tentang tema rahasia mengatasi pencobaan. Mari kita akan membaca bahagian firman Tuhan ini bersama-sama yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya juga akan membacakan bahagian firman Tuhan bagi kita sekalian yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-12-13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudara yang membaca, merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Martin Luther berkata, kita tidak akan pernah dapat melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita dapat melarang burung hinggap di atas kepala kita. Kita tidak akan pernah dapat melarang pencobaan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita bisa untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Itu berarti bahwa sikap kita sebagai orang percaya sangat menentukan bagaimana kita dapat mengatasi pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, sikap yang pertama adalah anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Mengapa kita harus berbahagia tak kala kita menghadapi atau diperhadapkan dengan pencobaan? Karena firman Tuhan dengan tegas berkata kepada kita bahwa ketika pencobaan itu yang datang dari dunia ini, yang datang daripada kuasa kegelapan, yang datang mungkin dari keinginan-keinginan manusia yang belum diserahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengubah pencobaan itu menjadi ujian bagi iman kita. Tuhan menjadikan
pencobaan sebagai sarana untuk memurnikan iman saudara, sehingga imanmu menjadi iman yang bertumbuh dalam kedewasaan, iman yang matang di dalam Tuhan, iman yang disertai dengan ketekunan, sehingga melalui iman itu saudara dapat berdiri menghadapi apapun yang sedang terjadi, sehingga saudara tidak menjadi lemah, tidak menjadi mundur, dan saudara tidak menjadi tawar hati. Saudara bersukacita karena di balik pencobaan ada berkat Tuhan. Saudara-saudara, sikap yang kedua yang perlu kita renungkan pada kesempatan hari ini di dalam ayat yang ke-5, 6, 7, dan 8 adalah waktu kita menghadapi pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara kita sekalian tidak hanya menganggapnya sebagai satu kebahagiaan, tetapi yang terpenting yang kedua adalah kita berdoa meminta hikmat daripada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengatasi pencobaan, kita harus datang berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Mengapa hikmat begitu penting di tengah-tengah pencobaan yang kita alami? Saudara-saudara, hikmat adalah kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan seluruh kehidupan dan kelakuan hidup kita dalam perspektif firman Tuhan. Hikmat akan menolong kita untuk melihat inti dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi dan mengatasinya juga dengan pertolongan Tuhan. Hikmat adalah sesuatu kemampuan daripada Tuhan yang menolong saudara dan saya dapat melakukan sesuatu dengan tepat dan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan kata lain, hikmat adalah praktisasi kehidupan. Seorang yang pintar, seorang yang jenius belum tentu berhikmat dalam sudut pandangan firman Tuhan. Tetapi seorang anak Tuhan yang memiliki hubungan relasi dengan Tuhan, yang mengerti kebenaran Tuhan, yang mengerti prinsip-prinsip perkara rohani dalam kehidupannya, yang hidupnya dipenuhi oleh kebenaran Tuhan, yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus dalam setiap waktu dan kehidupannya, maka saudara saya adalah orang yang berhikmat. Hikmat ini sangat penting di tengah-tengah kehidupan tak kala kita menghadapi masa-masa yang penuh dengan pencobaan. Masa di mana kita menghadapi badai-badai kehidupan. Hikmat itu, saudara-saudara, menolong saudara dan saya mengurai setiap persoalan dengan tepat, sekaligus menyelesaikannya dengan benar menurut pimpinan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kita penting membaca firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kita perlu mencari Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita perlu memahami perkara-perkara rohani dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mengapa kita perlu meminta Roh Kudus menuntun saudara dari waktu ke waktu, supaya saudara bisa melihat apa yang tak bisa orang lihat. Saudara mampu untuk dapat menempatkan diri di tengah-tengah situasi yang kadang tak mampu kita atasi. Hanya Tuhan sajalah melalui Roh-Nya yang kudus yang tinggal di dalam kita, dan melalui firman-Nya lah saudara menikmati hikmat Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menikmati hikmat ini. Bagaimana cara kita mendapatkan hikmat ini sehingga hikmat ini menolong kita mengatasi pencobaan. Dengan tegas Rasul Yakobus berkata, berdoa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan bahagian ini, saya bersyukur kepada Tuhan.
bahwa pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi tidak dapat diatasi hanya dengan kekuatan, kepintaran, kemampuan. Sekalipun demikian itu baik adanya, dan kita pun harus bekerja sama untuk kita menempatkan diri di tengah-tengah dunia di mana kita hidup. Tetapi sandaran kita di dalam mengatasi segala pencobaan ini adalah hanya melalui campur tangan Tuhan dengan mencari hikmat-Nya, dan hikmat itu disediakan Tuhan. Tapi bagaimana cara kita dapat menikmati hikmat itu pada masa-masa tertentu dalam kehidupan saudara saya? Maka firman Tuhan mengajarkan supaya kita berdoa. Saudara-saudara, doa. Mengapa perlu berdoa? Apa relevansi doa dengan pencobaan? Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang urgensi doa bagi kita yang percaya, dan bagaimana doa ini begitu penting di dalam satu pergumulan kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Saudara-saudara, doa adalah kekuatan dan pengharapan kita. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Waktu kita menghadapi pencobaan, kita membutuhkan hikmat. Hikmat itu memberikan kepada saudara kemampuan, kesanggupan untuk dapat mengatasi pencobaan. Tapi semua itu bisa terjadi tak kala saudara merendahkan diri dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Mengapa saudara harus berdoa? Karena pada saat saudara berdoa, saudara sedang bergantung kepada Dia. Saudara menjadikan doa itu sebagai sarana untuk menikmati kekuatan, sekaligus untuk menikmati atau menyatakan pengharapan saudara kepada Tuhan. Maka saudara-saudara kekasih, secara pribadi kita sadar sepenuhnya orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang memiliki kuasa di dalam kehidupannya. Orang-orang yang percaya memiliki satu kerinduan yang besar dalam kehidupannya. Tetapi tak kala kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, seringkali kita pun tidak mampu berdiri senantiasa dalam situasi-situasi khusus. Sehingga tak kala pencobaan-pencobaan datang, saudara-saudara kekasih, kita kadang ditantang untuk bertelut dan berdoa. Berdoa itu bukanlah upaya terakhir ketika apa yang kita kerjakan telah gagal. Doa adalah pernyataan bahwa kita secara totalitas membutuhkan Tuhan. Melalui doa, Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara dikuatkan untuk tetap berdiri dengan teguh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Martin Luther berkata, barang siapapun orang percaya yang tidak pernah mengalami pencobaan, dia tidak akan pernah tahu apa arti pengharapan. Ketika kita mengalami pencobaan, waktu kita berdoa, kita mengalami pergumulan yang besar, kadang tekanan yang besar, karena kita tidak mampu melihat segala sesuatu. Tapi tak kala saudara berdoa, iman dan pengharapanmu diteguhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa harus berdoa? Jika kita membaca 1 Korintus pasal 10 ayat 13, kita menemukan satu kebenaran yang indah, bahwa tak kala kita berdoa, kita sedang mengandalkan kesetiaan Allah dan bukan kesetiaan kita. Saudara-saudara, yang terutama bukanlah seberapa kita kuat dan seberapa kita mampu untuk mengatasi pencobaan dengan kesetiaan kita. Karena kesetiaan kita rapuh. Kadangkala kesetiaan kita dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Kadangkala kesetiaan kita dipengaruhi oleh emosi kita, pengalaman kita. Tetapi kesetiaan Tuhan, saudara-saudara, tidak demikian.
Kesetiaannya nyata karena Ia Allah yang setia. Dia setia dengan janjinya dan perkataannya. Di tengah-tengah pencobaan, waktu saudara dan saya bergumul menghadapi pencobaan, saudara sedang tidak berdoa untuk menunjukkan kekuatanmu dan seberapa engkau kuat menghadapi pencobaan, tapi seberapa banyak engkau percaya bahwa Tuhan itu setia di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Bukankah Dia telah mengasihi kita? Dia tahu bahwa saudara dan saya hidup dalam dunia ini sebagai musafir. Dia tahu saudara dan saya juga sedang mengalami tekanan-tekanan yang datang silih berganti. Kita tahu saudara-saudara, seringkali dalam pergumulan-pergumulan ini kita merasa penat. Seringkali di tengah-tengah pencobaan kita mengalami bukan cuma kepenatan, tapi kelelahan. Bukan cuma itu, seringkali kita pun mengalami kejenuhan dalam hidup ini. Karena pergumulan, pencobaan silih datang berganti tak habis-habisnya. Dalam situasi seperti ini, kekuatan kita sangat terbatas. Tak kala saudara saya mulai melihat diri dan mengasihi diri yang terjadi, engkau akan bersembunyi di dalam kepengasihan diri saudara sendiri. Saudara akan menarik dirimu dan engkau berkata, ini yang saya lakukan, tapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya di tengah-tengah pencobaan yang saudara hadapi dan hikmat Tuhan mau diberikan kepada saudara, engkau harus berdoa tidak untuk melihat kepada dirimu sendiri, bukan kepada pelayananmu, bukan kepada semua apa yang kau telah lakukan, tapi engkau harus melihat kepada kesetiaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan saudara. Sehingga sekalipun kita mengalami kepenatan, kejenuhan, bahkan kelelahan, seperti ungkapan daripada Yeremia, di tengah-tengah penderitaan yang sangat luar biasa, tak seorang pun menanggapi pelayanannya. Ia mengalami tekanan yang begitu berat dan menangisi umatnya. Tapi dengarkanlah Ratapan 32 berkata, di tengah-tengah segala penderitaannya, ia berkata, rahmat Tuhan selalu baru tiap hari, besar kesetiaan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita menghadapi pencobaan dan kita membutuhkan hikmat, tidak ada jalan lain. Saya dan saudara harus berdoa sungguh-sungguh. Waktu kita berdoa mungkin Tuhan belum menyelesaikan semua persoalan saudara dan situasi yang terjadi. Tapi pada waktu engkau berdoa, engkau sedang dibawa untuk merenungkan sifat Tuhan. Bahwa Ia setia adanya. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan gerejanya. Ia tidak akan meninggalkan saudara yang setia melayani Tuhan. Bahkan ketika situasi dan penderitaan ini, pencobaan ini akan membuat saudara harus mengalami penderitaan yang berat, Ia tetap setia menyertai saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui pencobaan yang kita sedang hadapi hari-hari ini, termasuk dengan wabah COVID-19 ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kita tahu bahwa ini bukan daripada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan memakai situasi ini dalam sepengetahuan Tuhan yang berdaulat dan sedang memurnikan iman kita. Bahkan mungkin Ia sedang memurnikan doa Bapak Ibu dan saya secara pribadi. Apakah doa kita adalah doa-doa yang lahir dari egoisme, hanya untuk kepentingan kita, atau doa yang lahir dari kebutuhan dan kerinduan kita
untuk memandang kepada Dia, Allah yang setia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bersyukurlah di tengah-tengah pergumulan apapun yang kita hadapi. Mengapa saudara-saudara? Karena tak kalah kita mengingat dan mengandalkan Tuhan dalam kesetiaannya, Allah yang setia itu memakai situasi yang kita alami dan membuktikan kasih-Nya. Justru orang yang dikasihi Tuhan dibentuk, dididik, dan disempurnakan oleh Allah. Bukankah itu pengalaman daripada Ayub? Bukankah saudara-saudara, Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Ingat baik-baik, Tuhan bukan penyebab segala sesuatu, tetapi Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dan di sana kita akan menemukan hikmat, kehendak, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tak kala kita berdoa, kita datang kepada Tuhan karena Dialah sumber pengharapan kita. Kita hanya bisa datang kepada Dia tak kala kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada waktu kita berdoa dan hikmat diberikan kepada saudara, saudara akan menikmati campur tangan Tuhan. Saudara menikmati kehendak-Nya. Saudara akan melihat kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi. Dan semakin saudara mengerti kehendak-Nya, saudara akan bersuka cita di tengah situasi apapun. Saudara-saudara, semua orang bisa menikmati dan menghadapi pencobaan, tetapi tidak semua orang mengerti kehendak Tuhan di balik dari setiap pencobaan. Situasi yang kita hadapi hari-hari ini, saya sangat yakin ada peneguhan dan ada peringatan dari Tuhan. Peneguhan itu berbicara tentang kita yang percaya tidak mengalami hukuman, tapi Tuhan memurnikan kita. Mengapa Ia memurnikan saudara saya? Karena Ia sangat mengasihi saudara, supaya saudara terluput dari kebinasaan dunia ini. Pada sisi yang lain, saudara diteguhkan oleh Tuhan. Saudara kembali dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh, mengisi kehidupan saudara dengan kehadirannya. Tetapi juga saudara-saudara harus mengerti, apa yang sedang terjadi hari ini adalah peringatan. Sebagai anak Tuhan, kita bisa salah dalam menempatkan kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, kita mungkin bisa melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Melalui situasi yang kita hadapi, Tuhan sedang menarik saudara kembali dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang kekasih, hari-hari ini Tuhan sedang membawa banyak jiwa datang kepadanya oleh pekerjaan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan apa maksud Tuhan di balik situasi yang sedang terjadi, secara pribadi saya dikuatkan bahwa di balik apa yang sedang kita alami hari-hari ini, bukan cuma ada peneguhan dan peringatan, tetapi juga ada pernyataan maksud Tuhan atas kita. Sebagaimana ungkapan di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang sulit dan berat, kita punya jaminan Tuhan menyertai saudara saya. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewatinya. Badai pasti berlalu.
Tetapi saudara-saudara, kalau hanya kita mengerti dari sudut pandang seperti ini, kita belum mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya melalui situasi yang terjadi, Tuhan sedang mengajak kita secara pribadi, mengajak setiap keluarga-keluarga, mengajak setiap gereja Tuhan, mengajak kita semua yang ada sebagai pemilik kepunyaannya untuk melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dan menggenapkan rencananya. Ia mau supaya saudara melihat kehendaknya. Tuhan mau supaya saudara kita melihat Dia, apa yang sedang Dia kerjakan di tengah-tengah dunia hari ini. Bukankah Alkitab berkata, di masa-masa akhir kita akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Matius 24 mengungkapkan bahwa di masa-masa zaman akhir, umat Tuhan akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Lebih berat dari apa yang kita alami hari ini. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan saya dan saudara, jangan fokus kepada apa yang sedang terjadi, tapi fokus kepada apa yang Tuhan sedang akan kerjakan di tengah-tengah zaman yang sedang terjadi ini. Kita dipanggil untuk melihat kehendak Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Dan Tuhan mau saudara saya tidak berdiam diri. Tuhan mau supaya saudara saya tidak mengurung diri, tidak pasif, tidak mengasihi diri sendiri, tidak sekedar untuk mempertahankan diri. Karena itu bukan panggilan kita. Tapi saudara dipanggil untuk terlibat bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau melawat saudara dan saudara memanggil saudara untuk melihat karya Tuhan yang sedang digenapi. Apakah kita siap? Melalui pencobaan ini, Tuhan sedang mengangkat iman saudara. Sekaligus, Tuhan sedang membuka mata saudara untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Percayalah Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Percayalah Dia memelihara saudara dan saya. Tapi jangan lupa, Tuhan mau saudara terlibat bersama dengan Dia dalam penggenapan kehendaknya di zaman akhir ini. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah pencobaan, kita harus berdoa minta hikmat. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang penting dari seluruh uraian firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tahu bersama, pencobaan itu bukan datang daripada Allah. Pencobaan itu datang dari luar, dari dunia ini, dari setan, dari iblis, dan dari keinginan kita. Pencobaan datang kapan saja dalam berbagai bentuk. Dan cara untuk menghadapi pencobaan tidak ada yang lain. Iman saudara harus dimurnikan. Jika tidak dimurnikan, maka iman adalah bagian dari persoalan hidup saudara. Orang lain boleh mengajarkan banyak hal tentang kepada kita, tapi bagaimana kita menghidupi kebenaran iman itu, itulah yang terpenting. Karena itu saudara-saudara, melalui kesempatan ini, izinkan Tuhan memurnikan iman saudara. Tapi juga hal yang terpenting adalah, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Sangat menyedihkan, sangat membuat kita, saudara-saudara, menjadi lemah jika kita melihat di tengah-tengah pencobaan ini kita tidak mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berdoa, berlutut, merendahkan diri, dan memohon belas kasihan Tuhan. Ini waktu Tuhan untuk kita, supaya saudara saya benar-benar menjadikan waktu-waktu yang ada ini sebagai waktu untuk bersujud, bertelut, dan mencari pertolongan di dalam doa kita kepada Tuhan. Pencobaan yang kita alami
di mana saudara dan saya juga sedang alami. Mendorong saudara dan saya semakin merendahkan diri. Maukah kita merendahkan diri? Sebab pada saat saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan di tengah-tengah pencobaan ini, engkau akan mengalami apa yang disebut dengan refleksi. Tuhan sedang memakai situasi ini supaya engkau dan saya oleh imanmu engkau merefleksikan dirimu. Dan sesudah itu engkau akan ada koreksi. Engkau tahu yang mana yang terbaik, mana yang benar, mana yang tepat. Dan berdiri di atas keyakinan saudara dari apa yang Tuhan beri. Tuhan tidak hanya memberikan engkau refleksi dan koreksi, tapi juga Tuhan memberikan saudara proteksi. Setiap anak Tuhan yang merendahkan diri akan merefleksikan hidupnya di hadapan Tuhan. Sekaligus menjadi koreksi bagi dia jika seandainya ada hal yang tidak memuliakan Tuhan. Dan sekaligus menjadi proteksi, mengimani janji dan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, berdoalah. Ambil waktu untuk berdoa. Jadikan doa saudara sebagai kesempatan refleksi, koreksi, dan proteksi daripada Tuhan. Sehingga engkau bangkit dan berdiri dan menjadi pemenang. Yang kedua, waktu saudara berdoa di tengah-tengah pencobaan ini, andalkan Dia sepenuhnya. Percaya Dia sepenuhnya. Termasuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Yakobus menasihati kita supaya orang yang berdoa, satu, berdoa dengan iman. Dua, tidak mendua hati. Artinya saudara-saudara, saat kita berdoa di tengah-tengah pencobaan ini, supaya hikmat Tuhan diberikan kepada kita, mintalah dengan iman penyerahan kepada Dia yang setia. Sekaligus saudara mempercayai sepenuhnya bahwa firman Allah bukan hanya tempat di mana kita dapat mengerti dan mengenal keselamatan di dalam Kristus, tetapi firman Allah juga adalah tempat pertolongan kita di setiap situasi yang kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maukah saudara berdoa? Maukah saudara sungguh-sungguh mengambil waktu untuk berdoa? Saat saudara berdoa, saudara tidak mengubah kehendak Tuhan. Tapi pada saat saudara berdoa, saudara dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dan mempersiapkan untuk menerima jawaban daripada Tuhan. Jika engkau tidak berdoa, engkau tidak akan mengerti apa yang Tuhan mau lakukan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara, berdoalah. Roh Kudus akan menolong kita. Saat kita tidak bisa berdoa, kita harus berdoa. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam doa kita adalah hasil karya dan pekerjaan Roh Kudus. Karena itu jika Tuhan sedang berbicara kepada Bapak, Ibu, saudara hari ini dan memberikan engkau kesempatan untuk berdoa, rendahkanlah dirimu. Jangan keraskan hatimu. Buka hati saudara. Datang kepada Dia. Serahkan hidupmu. Karena Allah mengasihi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya melalui pencobaan-pencobaan ini, saudara saya semakin kuat. Saudara semakin mengerti hikmat Tuhan. Sehingga tak kalah kita diperhadapkan dengan hal-hal yang lain ke depan, kita sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat tetap teguh dan siap melayani Tuhan sampai Tuhan